Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih hamba-Mu terus diberi kepercayaan pewahyuan untuk hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, yang hari-hari ini kami butuh jawaban kekuatan firman yang bisa mengubah setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya hanya firman Tuhan jadi pegangan hidup kami di akhir zaman. Semua yang ada tidak bisa dipegang, tapi satu hal, ketika kami pegang firman, kami pasti melihat kemenangan yang luar biasa. Terima kasih. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ivana, ya, Reni, puji Tuhan ya, hari-hari weekend malam ya, masih bisa sempetin sebentar aja kok perenungannya ya, supaya kita kuat. Malam ini ada tema khotbah yang bagaimana masalah itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Ini satu hal yang membuat saya itu berjalan kuat. Suatu kali waktu saya benar-benar terpuruk, Tuhan cuman mengingatkan hidup saya, Eli, kenapa harus takut? Bukankah semua badai persoalan hidup itu kan tidak melampaui kekuatanmu, bahkan tidak melampaui kekuatanku. Kalaupun kekuatanmu sudah tidak mampu, masih ada kekuatanku yang membuat segala sesuatu, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu mungkin, segala sesuatu biasa-biasa saja. Hari ini senyatanya kalau kita takut, khawatir, sebenarnya kita ini lagi kurang menyadari, kurang mengenal siapa Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata tidak melampaui kekuatan kita, itu berarti bahwa kita pasti sanggup menanggung segala perkara ketika kita tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Saudara bisa bayangin ya, masalah itu tidak akan pernah hari ini melampaui kekuatan kita kalau kita nempel sama kekuatan Tuhan. Tangkep ya, hari ini kalau melampaui kekuatan karena kita tidak nempel sama kekuatan Tuhan. Selama kita nempel sama sumber kekuatan yang unlimited, yang tidak terbatas, percayalah kita ini pasti kuat. Kita tidak akan melampaui kekuatan. Itu sebabnya nggak ada alasan buat kita yang malam ini mendengar firman itu menjadi takut, sekalipun realitanya menakutkan. Percayalah, kalau Tuhan berkata pencobaan itu biasa, berbahagia jatuh dalam berbagai pencobaan, semuanya tidak akan melampaui kekuatan. Bahkan Tuhan itu sudah tahu jalan keluar. Makanya orang benar itu luar biasanya. Kenapa? Karena orang benar itu sudah tahu ending hidupnya. Tangkap ya, kita semua ini sudah dikasih bocoran sama Tuhan. Istilahnya kalau kita mau ujian, kita sudah dikasih bocoran bahwa pada akhirnya semua ini pasti akan mengalami kemenangan. Semua ini pasti akan melihat sesuatu yang indah. Kita ini sudah dikasih bocoran. Yang penting jalani aja dulu ujiannya. Setiap ujian kehidupan, Tuhan itu sudah jamin kita pasti menang, kita pasti lulus, kita pasti ngalami sesuatu yang luar biasa indahnya bersama Tuhan. Itu sudah diberi bocoran. Tapi kita ini kadang-kadang menjalani ujian kehidupannya, kita tidak berusaha tabahkan hati kita. Makanya kenapa moto PD Victory itu 4T. Tegar, tabah, tenang, tersenyum. Karena kalau bisa tegar, tabah, tenang, tersenyum, kira-kira kita pasti lulus gak? Kita pasti lihat kemenangan gak? Kita pasti lihat kebahagiaan, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan, jelas.
Tapi yang membuat kita tidak bisa melihat semua yang di belakang, karena pada perjalanannya kita menguatkan hatinya melihat fakta. Kita menguatkan hatinya banyak mendengar apa kata iblis tentang kenyataan hidup. Kita tidak menguatkan hati dengar apa kata Tuhan tentang segala sesuatu kehidupan kita di akhir proses. Tuhan itu sudah memberikan semua bocorannya di firman. Nak, takut apa? Aku yang membuat segala sesuatu indah. Kamu ndak bisa buat indah, ndak apa-apa. Tapi aku berjanji, kamu ndak bisa membuat keluar lebih dari pemenang. Tapi aku ndak akan pernah gagal menjadikan engkau keluar lebih dari pemenang. Engkau hari ini terpuruk, tapi aku itu ndak pernah lalai menepati janji-janjiku. Jadi ketika kita tahu mengenal siapa Tuhan yang berjanji menepati janjinya, yang tidak pernah gagal, dia yang setia, dia yang tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang, ya. Bahkan Tuhan juga sudah menjamin hidup masa depan kita juga selalu ada masa depan, harapan tidak akan hilang. Maka kita hari ini percayalah, semua ujian ini enak ndak enak, walaupun menyakitkan, walaupun kerugiannya besar, jalani aja. Jalani, nikmati, syukuri. Kenapa? Karena endingnya itu kita sudah tahu. Makanya kalau kita lagi terpuruk, Tuhan selalu berkata gini, nak, bangkit, bangkit. Ayo bangkit, bangkit. Selalu dia memberikan kita ini semangat. Makanya orang yang semangat yang dapat menanggung penderitaan. Tuhan tidak segera membawa kita keluar dari penderitaan, tapi kita harus menanggung. Tangkap ya saudara, Tuhan itu tidak segera membawa saudara keluar dari penderitaan, karena memang Tuhan suka proses dalam penderitaan. Karena waktu kita menderita, senyatanya kita lemah, kita ini kuat. Kita akan melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna, kuasa Kristus turun menaungi kita pada saat kita lemah. Makanya Tuhan itu suka pada waktu kita menanggung penderitaan. Bukan lagi kita segera keluar dari penderitaan, tapi yang penting Tuhan itu setia menepati janji. Dia tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Bahkan dia itu sudah menjamin masa depan dan harapan orang benar. Itu sebabnya kita lihat dari satu contoh bagaimana hari ini kita tidak akan melampaui kekuatan karena dalam realita kehidupan. Nanti saudara akan lihat 3 hal yang akan menopang orang benar. Nah, buka di Mazmur 105 ayat 16 sampai 19. Mazmur 105 ayat 16 sampai 19. Kita baca terlebih dahulu. Mazmur 105, lihat ya. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu, akan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Kadang-kadang Tuhan tahu enggak kalau ada bahaya besar. Ini seperti realita yang terjadi, bagaimana Tuhan mendatangkan kelaparan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. 17, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Saya pada waktu baca firman ini seperti Tuhan itu juga berbicara buat hidup saya. Eli, kamu juga seperti Yusuf. Aku sudah tahu bakal di akhir-akhir, nanti akhir zaman, yang namanya perselingkuhan, masalah rumah tangga ini akan jadi hot topic. Akan banyak yang hari-hari ini rumah tangganya hancur-hancuran,
Bahkan ada banyak rumah tangga Kristen di ujung kehancuran. Tapi aku sudah mengutus engkau terlebih dahulu seperti Yusuf, supaya engkau menyelamatkan. Yusuf itu menyelamatkan seluruh bangsanya. Dia tidak ngerti bahwa dia diutus. Saya juga ketika saya ngalami proses yang tidak selesai-selesai, saya juga sempat protes loh sama Tuhan. Tuhan, tidak adil loh Tuhan. Orang lain loh Tuhan sudah selesailah, saya kok tambah parah. Tuhan, tolong saya ini kalau ada salah, tolong. Sampai waktu Tuhan itu memberikan saya firman ini, Tuhan berbicara, Eli, aku sedang mengutus engkau seperti Yusuf. Pada waktu aku hari itu mengizinkan mendatangkan kelaparan dan menghancurkan seluruh persediaan, aku sudah persiapkan Yusuf di akhir zaman. Nah, 18, kita percaya bahwa hari-hari ini ketika segala sesuatu yang terjadi, kalau saudara lihat ya, saya itu kalau konseling ya, yang namanya pengerja pendoa, kalau baca chat, dengar orang konseling di samping saya, mereka itu sampai bilang gini, aduh semua kayak horor ya, yang konseling sama Bu Eli ini bener-bener badainya ndak main-main. Saudara percaya bahwa hidup hari ini yang terjadi raja tega itu bermunculan. Ada banyak orang, bukan hanya orang yang ndak kenal Alkitab kebenaran, yang tahu kebenaran. Makanya firman Wahyu itu benar, bahwa di akhir zaman yang kudus makin kudus, yang benar makin benar, yang hidupnya ndak berkenan sama Tuhan ya, yang hidupnya najis akan semakin najis. Makanya hari ini yuk kita belajar ayat 18. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Kadang-kadang untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar, kita ini harus dihimpit, dibelenggu, masuk ke dalam besi. Kita memang tidak enak. Namanya orang dibelenggu masalah itu enak enggak? Dibelenggu hutang, dibelenggu pelakor, semua. Kalau boleh jujur, saya juga minta sama Tuhan, kalau boleh Tuhan, enggak ada belenggu Tuhan. Sudah Tuhan, bebaskan saya dari himpitan Tuhan. Saya itu kepingin enggak terhimpit, enggak terbelenggu. Tapi lihat ayat 19, sampai. Artinya sampai itu berarti apa? Tidak selamanya kita ini dibelenggu, dihimpit, masuk ke dalam besi. Tapi sampai, lihat ya, ada kata sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ayat 19, 20. Raja, nah ini 20 luar biasa, menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. 21, dijadikannya dia tuan atas istananya. Kita percaya bahwa orang kalau lihat Yusuf di akhir ceritanya, pasti orang berkata, enak ya, langsung dijadikan tuan atas istana. Mungkin kalau orang lihat Yusuf, orang cuma lihat gini, hoki ya, beruntung ya, kamu ini siapa, kamu ini ya budak, ya jongos, ya mantan nabi, lah kok bisa jadi tuan atas istananya. Beruntung. Tapi senyatanya Yusuf itu sudah mengalami keadaan yang terhimpit, terbelenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Tapi sampai, jadi artinya hari ini siapa yang malam ini
ngalami keadaan terbelenggu, terhimpit, sampai lehernya masuk di dalam besi. Saudara benar-benar ngalami keadaan yang sampai rasanya mau nafas loh Bu Eli. Lihat realita ini deredek loh Bu Eli. Bener Bu Eli. Sudahlah, yang penting punya kekuatan untuk menjalani. Hari ini ndak perlu kekuatan modal saudara. Saya percaya waktu kita kuat menjalani segala sesuatu, saudara percaya bahwa semua yang saudara ndak pernah pikirkan, hari ini Tuhan itu berkata, nak jalani aja sampai firmanku aku genapi. Janjiku akan membenarkan hidupmu. Aku juga akan menggenapi janjiku. Bahkan ada kelepasan dan kebebasan. Engkau akan lihat. Sampai nanti engkau akan lihat 3 hal ini. Semuanya itu akan tergenapi. Makanya jalani. Karena waktu engkau jalani, percayalah. Apa yang kau percayai dengan firman, firman itu digenapi. Makanya hari ini yuk, semakin kita kaya dengan firman, kita semakin lihat kaya akan kegenapannya. Saudara semakin makan firman, ya semakin kenyang dengan firman, saudara akan semakin kenyang akan kegenapan firman itu digenapi. Bahkan hari-hari ini tidak akan melampaui kekuatan. Saudara percaya, kalau Tuhan yang nopang, saudara mau kekuatanmu sudah habis merosot, kita itu pasti bangun kembali. Karena ada kekuatan Tuhan itu yang super power, itu akan menopang saudara, sehingga saudara tidak pernah akan mengalami keadaan yang sulit. Hari ini pastikan dengan kata-kata firman di 105 ayat 16 ya, ayat 15 atau 16 tadi sampai ayat 16 sampai ayat 21. Percayalah, 3 hal. Walaupun keadaanmu terbelenggu, ndak usah takut, ndak akan melampaui kekuatanmu. Tuhan berkata gini, sampai nak lihat ya, ndak selamanya engkau seperti ini, ndak akan melampaui kekuatanmu, ndak akan hancur. Sampai Tuhan berkata, firman-Nya sudah digenapi, janji Tuhan akan membenarkan dan ada kelepasan dan kebebasan. 3 hal ini yang akan saudara lihat malam ini. Kalau Yusuf dari dibelenggu, dihimpit ya, karena rencana Tuhan yang besar untuk menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Yusuf itu mengalami keadaan yang tidak dia inginkan, tidak masuk akal. Tuhan, aku ini sudah jadi orang benar. Waktu dikejar istri Potifar, aku juga takut akan Tuhan. Kenapa Tuhan kau tidak bela aku? Malah aku difitnah, aku yang dipenjara. Malah aku dilupakan juru minuman. Kita percaya, kalau Yusuf dijawab cepat, Yusuf cuman kembali jadi anak yang manja. Saya kalau dijawab cepat sama Tuhan, 5 tahun yang lalu sudah pemulihan, saya tidak jadi hamba Tuhan hari ini. Dengan pewahyuan dan hikmatnya, saya akan kembali jadi istri yang manja, istri yang cuman berpelukan lagi, tapi saya tidak jelas loh. Jujur saudara, hari ini saya juga kagum sama Tuhan. Orang tuh sampai bilang gini, Bu, saya tuh pengen tahu, saya tuh pernah di DM seorang hamba Tuhan. Dia tanya gini, Bu Eli, permisi tanya. Bu Eli ini sekolah Alkitab di mana? Saya kepingin belajar. Saya ini sudah sekolah Alkitab bertahun-tahun loh Bu Eli. Saya praktek khotbah, nggak bisa Bu Eli. 15 menit, 20 menit kembali pengulangan-pengulangan. Tapi saya lihat Bu Eli nih ya, kalau khotbah juga nggak pernah lihat teks loh, saya lihat, saya perhatikan. Terus ngomongnya kok bisa nggak baca-baca tapi bisa lancar. Terus kok bisa ya dapat firmannya, ini kan nggak gampang. Semua firman itu satu buku itu kan panjang Bu Eli. Terus Bu Eli bisa konekin itu gimana caranya belajarnya? Jujur saya juga nggak ngerti. Kalau saya sudah persiapkan firman, saya tuh cuman bilang gini, Tuhan ini apa gitu ya. Saya selalu ya tanya sama Tuhan, tapi Tuhan itu dengan memberikan saya hikmat. Sepertinya antara firman yang saya dapat itu bisa nyambung, bisa connect saudara. Tuhan itu hebat. Kenapa?
Karena saya juga sudah bayar sekolah kehidupan. Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan, Bu, saya sudah sekolah tapi kok enggak bisa ya. Saya juga sekolah tapi sekolahnya bukan pendeta Keluaran sekolah Alkitab, tapi saya pendeta kejadian hidup yang nyata. Jadi saya hari ini tuh juga dapat kepercayaan. Kenapa? Karena di masa sukar, saudara ini cuma butuh firman. Kita ini cuma butuh Tuhan. Tidak ada jalan lain. Karena apa? Karena manusia sudah tidak bisa buka jalan. Waktunya kita butuh Tuhan yang buka jalan. Tapi bagaimana ketika kita sadar supaya Tuhan itu buka jalan? 3 hal yang kita akan bahas. Saudara jangan lihat himpitan malam ini. Saudara jangan lihat belenggu yang lagi membelenggu saudara. Saudara jangan lihat bagaimana kehidupan kita di penjara hari ini. Tapi pastikan apa yang Tuhan lakukan buat Yusuf, Tuhan yang sama juga akan melakukan. Malam ini Tuhan juga berbicara, nak, sampai firmanku aku genapi, janjiku akan membenarkan hidupmu dan ada kelepasan dan kebebasan. Tuhan yang sama juga akan melakukan semua ini. 3 hal yuk kita lihat. Jadi percayalah kalau Yusuf di tengah himpitan belenggu, dia bisa menjadi tuan di atas istananya. Saudara dan saya, siapa yang direndahkan hari ini, ngalami direndahkan, ngalami padang gurun, ngalami proses sampai terpuruk, jangan pernah takut. Jalani aja. Saudara ndak tahu, ndak ngerti, pokoknya bangkit. Siapa yang lagi terpuruk malam ini harus bangkit. Saudara ndak tahu cara Tuhan nanti menjadikan saudara tuan atas istana, tuan atas segala kehidupan yang terpuruk hari ini. Kita ndak tahu. Siapa sih yang pernah nyangka Yusuf itu dibelenggu, dihimpit, jadi budak, jadi jongos, jadi tahanan, dilupakan, juru minum. Tapi siapa yang pernah bermimpi akhirnya di dalam kehidupan Yusuf tidak melampaui kekuatan? Buktinya dia bisa melewati sampai Tuhan genapi firman-Nya, janjinya, dan cara Tuhan kelepasan kebebasannya. Akhirnya apa yang rasanya mustahil ternyata dari zero jadi hero. Dari zero, 0 jadi hero, saudara. Yusuf itu jadi tuan di atas segala istana. Firman ini berkata, tuan atas istana. Keren ya. Saudara mau tahun-tahun depan, siapa yang hari ini dibawa, diinjek-injek kayak keset, direndahkan, terpuruk, jangan pernah menyerah. Jalan ini tidak akan melampaui kekuatan. Saudara, hari-hari ini ada kekuatan Tuhan. Saya itu bisa melewati semua ini kalau tidak ada kekuatan Tuhan. Saya sudah gila, saudara. Saya sudah mungkin jadi orang jahat. Saya sudah balas semua perbuatan jahat. Saya mungkin sudah jadi preman. Tapi bukti nyata hari ini saya bisa jadi orang yang sehat rohani, punya karakter Kristus, punya buah roh, bukan buah daging. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut. Tuhan itu lagi genapi setiap janjinya. Yang pertama, firman Tuhan digenapi. Yuk kita lihat bagaimana di Mazmur 105 ayat 42. Ada kata-kata Mazmur 105 ayat 42. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Saudara percaya bahwa di tengah kehidupan kita malam ini, Tuhan itu ingat akan firman-Nya yang kudus. Waktu kita, makanya saya itu ngajari dari dulu ya, saudara, kalau doa sepakat kan besar kuasanya. Ada banyak ibu-ibu yang tanya sama saya, Bu Eli, kalau suami tidak mau diajak doa sepakat, anak-anak tidak mau, saya sepakat sama siapa? Saya dulu belajar waktu anak-anak di Amerika ya, saya seorang diri, saya itu belajar sepakat. Saya itu ingat hikmatnya Tuhan gini ya, sepakat aja sama firman. Kan firman
firman itu Allah sendiri. Waktu kamu sepakat dengan firman, kamu sepakat loh dengan aku. Kamu dan aku lagi doa sama-sama. Oh ya, benar juga ya Tuhan. Saya waktu itu selalu berdoa gini, kalau sudah lowbat ya, iblis datang. Saya bilang gini, Tuhan, Engkau ingat ya akan firman-Mu, Engkau ingat. Jadi saya selalu berkata, aku sepakat dengan Matius 19 ayat 26, bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Itu artinya kita lagi sepakat dengan firman. Nah, firman itu kan Allah sendiri. Saudara percaya kalau di Matius berapa, doa sepakat itu besar kuasanya. Kita percaya bahwa Tuhan itu hadir pada waktu 2-3 orang berkumpul untuk bersepakat, berdoa. Kita percaya waktu saudara mengalami keadaan yang sulit hari ini, ndak usah terpuruk. Walaupun kau sudah ndak punya uang, usahamu sudah kembang kempis, Bu Eli, sudah kembang kempis, berarti sudah mau bangkrut. Saudara mulai sepakat dengan firman, karena firman itu Allah sendiri, dan Tuhan itu selalu ingat akan firman-Nya. Kalau saudara sepakat dengan firman, hal yang simpel, Tuhan, aku sepakat dengan Amsal 10 ayat 12 dan 22, bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya, susah payahku tidak akan menambahi. Waktu kita sepakat dengan firman, kita percaya ada kekuatan yang memampukan kita. Hari ini percayalah, di Yesaya 55 ayat 10-11 itu peneguhan firman. Makanya hari ini saat kita sudah tidak punya apa-apa, saudara masih kaya. Kalau kita kaya firman, kita kaya beneran loh saudara. Firman itu seluruh, saya itu paling kagum dengan firman Tuhan. Saya itu sampai kadang gumun tuh apa ya orang Jawa bilang, sampai kagum gitu ya. Kok ada ya, tiap kali saya stres, depresi loh, firman itu loh bisa jawab. Setiap saya itu mengalami butuh kekuatan. Nah itu ya, Ming sudah jawab di Matius 18 ya, minta di dunia, minta apapun. Nah itu juga sepakat. Orang sepakat, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Jadi kita percaya kalau kita lagi doa, tidak ada teman doa, sepakat. Minta firman. Saya sepakat dengan firman Yesaya 55 misalnya. Saudara yang sakit, sepakat aja dengan firman yang berkata, Tuhan, aku berdoa sepakat dengan firman-Mu, bahwa oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh. Aku sepakat. Aku percaya Tuhan, ketika aku sepakat dengan firman-Mu, maka aku pasti menerima kesembuhan itu. Saudara mulai katakan, hari ini yuk firman. Lihat ya, Yesaya 55 ayat 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11 ini yang luar biasa. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Siapa yang suka sepakat dengan firman, maka firman tidak akan kembali sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan berkata, nak, berkat-Ku yang menjadikan engkau kaya, maka itu akan dilaksanakan. Dan firman itu tidak pernah sia-sia. Apa yang saudara tabur dengan firman, kaya firman, saudara akan kaya dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, firman itu pasti berhasil memerdekakan saudara dan saya. Malam ini siapapun kita yang lagi ngalami, saudara mungkin kalau lagi ngalami suntuk ya, ini resep yang paling luar biasa. Selain berdoa, cepat cari firman. Kalau sudah dapat firman, itu berarti Allah berbicara, langsung sepakat sama firman. Tangkap ya, misalnya saudara lagi lowbat, hari ini saudara mungkin lagi suntuk, saudara benar-benar sudah jutek, sudah tidak punya jalan keluar. Tiba-tiba waktu saudara baca firman, saudara
Ingat misalnya saudara baca firman berkata gini, segala sesuatu yang baik yang kujanjikan kepada bangsa Israel, nggak ada satupun yang nggak aku genapi. Nah, itu langsung ditangkap. Saudara langsung hari itu habis berdoa, saudara langsung ajak sepakat. Tuhan, aku percaya ini firman buat aku. Aku sepakat bahwa janji Tuhan yang terbaik, yang termanis sedang perjalanan itu pasti digenapi. Itu yang akan kita lakukan malam-malam hari-hari ini dan berikutnya. Saudara percaya semuanya tidak akan melampaui kekuatan. Karena firman berkata, sampai walaupun Yusuf dibelenggu, sampai Tuhan genapi, maka Yusuf jadi tuan. Apa yang kita sepakat dengan firman itu akan digenapi, karena yang pertama Yesaya 55 ayat 10-11, firman itu pasti digenapi. Firman pasti melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan itu kehendaknya tidak pernah jahat kok. Makanya kenapa saya belajar tenang. Tuhan selalu mengingatkan saya gini, waktu saya sedih dulu ya, Tuhan bilang gini, Eli, orang sedih itu mengimani yang buruk terjadi. Lah kok kamu malah ngimani yang buruk toh? Lah kalau kamu sedih, apa sih dalam pikiranmu? Pikiranmu buruk berarti. Iya Tuhan, takut. Nah ini yang menghalangi kuasaku bekerja. Lah kalau kamu sedih berarti kamu sedang mengaminkan di depan itu ada hal yang buruk. Kenapa sih kamu gak sukacita aja? Karena kamu mengaminkan yang terbaik di balik yang buruk. Oh iya bener juga ya Tuhan. Iya Tuhan. Lah kalau kamu sedih, kamu sedang mengaminkan di depan itu bakal ada malapetaka, bencana. Di tengah aku sulit, bangkrut, susah, usaha sepi, rumah tangga hancur. Waktu aku sedih, aku itu mengaminkan bahwa di depan itu pasti jauh lebih buruk, hancur. Kenapa kamu ndak hari ini bangkit dengan sukacita, ketawa aja? Kenapa? Karena kamu sedang mengaminkan, bukankah aku Allah yang turut bekerja dalam keburukanmu untuk mendatangkan kebaikan? Bukankah aku Allah yang merubah rekaan yang jahat dari orang yang jahat atas rumah tanggamu untuk aku rekakan kebaikan di depan? Kenapa? Engkau ndak paksa pikirkan yang baik, pikirkan firman, pikirkan. Saya percaya kalau orang lagi memikirkan firman, orang ndak akan takut. Kenapa? Karena yang dipikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Ndak ada firman yang nakut-nakuti saudara. Ndak ada firman yang hari ini berkata terpuruk. Waktu saudara terpuruk, saudara baca firman, saudara malah disyukur-syukuri. Ndak ada. Setiap kali saya terpuruk selalu dapat firmannya, jangan takut, jangan terkejut. Kalaupun ada kejutan yang tiba-tiba yang hebat, ingat ini cuman ujian, Eli, bukan yang menentukan hidupmu. Aku Tuhan Allah, aku yang menentukan hidupmu. Aku Alfa dan Omega. Ini cuman ujian. Namanya ujian, kamu harus melewati. Ndak usah ditengking-tengking. Ujian itu baik buat kamu. Jadi, jangan berusaha keluar dari ujian. Tetap harus jalani supaya ketika kita sudah lulus baru ada berkat, ada janji, ada pengharapan yang Tuhan sudah sediakan. Lah kalau ndak lulus ya diher terus. Makanya waktu kita ngalami keadaan yang sulit, kita ndak bisa tengking. Saya dulu suka nengking saudara. Dalam nama Yesus roh Cina aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Masalahnya, masalah pergi nggak bisa pergi. Karena memang ini fase di mana kita semua harus melewati ujian yang memang nggak enak. Siapa sih yang mau diuji nggak enak? Ujian iman yang nggak enak. Hanya untuk belajar percaya bonyok semua Tuhan. Belajar karakter Kristus harus makin sabar.
sabar. Aduh Tuhan, makin ngampuni. Disakiti jadi keset ya harus rendah hati. Nggak enak semua. Ujian setia ya nggak enak. Sudah baik, sudah melayani Tuhan, sudah berkorban buat pelayanan, sudah ini, baca firman lah kok hasilnya tambah buruk. Ujian lagi. Lah kalau kita belajar setia sama Tuhan, sudah dikasih berkat, nikmat, mujizat. Orang setia sama Tuhan gampang enggak? Ya gampang. Saudara setia sama saya karena tiap hari saya kasih saudara uang, saya kasih saudara tip, saya kasih makan yang hauce. Kira-kira yang setia sama saya, ngikuti saya, follower saya banyak enggak? Oh jelas. Ya kalau yang dikasih, coba kalau saudara ikut saya, ya jujur, saya kalau pelayanan sudah berapa kali saya tidak berani ngajak orang. Kenapa? Medannya berat katanya. Ikut Bu Eli masuk angin ya. Saya pernah ajak Bu Titi, Bu Imelda, semua pada kerok. Bu Erlia muntah-muntah. Jujur, mungkin orang kalau saya ajak lagi mikir saudara, waduh ikut Bu Eli, kalau makan ya isinya cuman bakso tapi masuk angin, ndak seimbang ya. Kalau makannya hisit, makan sarang borong gitu mungkin masih ndak apa-apa. Ini sama Bu Eli kesukaannya sudah bakso tapi medannya berat, masih masuk angin. Jujur, kalau orang diuji setia karakter, semua ujian iman itu ndak enak saudara. Tapi standar orang benar itu harus 3 ini lulus. Iman lulus, karakter lulus, setia lulus, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Ini harus lulus, ndak ada embel-embelnya. Berkat, saya setia ngikuti Tuhan, karena ikut Tuhan itu katanya berkatnya banyak. Toko saya yang sepi jadi rame, yang sakit jadi sembuh. Nah ini yang salah. Makanya kita hari ini jangan pernah marah, ndak melampaui kekuatan. Karena kita semua ndak bisa lari dari ujian akhir, terutama di akhir zaman. Semua, bukan hanya kita, tapi hampir semua orang saya lihat baik itu orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang setia, yang saleh, SEMJ, saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur. Ayub itu orang yang bisa protes sama Tuhan. Ayub itu sudah STMJ, hidupnya bonyok saudara. Tapi sekali lagi bisa lari enggak? Nggak ada orang bisa sogok. Saya aja nggak bisa sogok Tuhan. Walaupun saya sudah capek ngelayani Tuhan. Saya kehujanannya hujan, kepanasan ya panas. Tuhan, naik turun pesawat loh Tuhan. Bisa nggak mengubah keputusan Tuhan untuk cepet-cepet saya keluar dari ujian saya? Nggak bisa saudara. Saya tahu saya sedang fase ujian setia. Tuhan ingatkan saya gini, ujian tuh paling berat itu di fase setia. Orang kalau fase yang hebat itu setia kayak Ayub itu. Sudah mau habis-habisan yang bonyok ya. Tapi fase setia itu memang gak gampang. Saya itu belajar di fase setia. Tuhan bilang gini, Eli, kalaupun hari ini kau sudah berbuat banyak buat aku, kalaupun aku belum pulihkan rumah tanggamu, maukah engkau tetap setia? Aku pengen lihat pembuktiannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Ada banyak orang gak bisa loh lulus mengasihi Tuhan tuh segenap hati, tulus, gak pakai embel-embel ya. Pokoknya mengasihi Tuhan, ya mengasihi prosesnya. Kalau Tuhan suka proses, berarti saudara harus mengasihi prosesnya Tuhan. Tuhan itu tidak suka hasil, kita suka hasil. Hasil yang indah, kaya raya, sehat, makmur, gemuk itu kita. Tapi Tuhan enggak. Tuhan suka-sukanya proses. Dia suka kalau saudara berjalan maju bercucuran air mata. Kira-kira kalau Tuhan suka proses, berarti saudara juga harus mencintai prosesnya, bukan hanya mencintai berkatnya. Hari ini pastikan malam ini yuk kita tenang aja, ndak melampaui kekuatan. Nanti sampai tiba firman. Makanya apa yang saudara percayai firman, firman itu akan digenapi. Firman akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, dan firman pasti berhasil memerdekakan saudara. Tenang aja.
Pasti itu terjadi. Makanya ndak usah takut. Saudara yang hari ini ngalami fase, semua orang kok. Ndak ada satupun, baik orang kaya, orang miskin, orang hebat, orang biasa-biasa, mau hamba Tuhan, mau jemaat, siapapun, ini ujian akhir. Kita pasti ngalami fase. Karena tanpa ujian, tanpa proses, saudara ndak akan dapat visa. Saudara cuma dapat tiket ke surga. Jangan pernah bangga. Tiket tanpa visa, saudara tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak mau diproses Tuhan tidak akan dapat visanya masuk dalam kerajaan Allah. Nanti Tuhan berkata gini, enyahlah engkau, hai kau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Orang yang dikenal Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengenal pribadi saudara? Waktu diproses. Jelas Tuhan kenal pribadi Eli Kurniawati pada waktu diproses. Kalau nyaman-nyaman topeng rohani. Saya dulu waktu dicintai mati Pak Nyoto, saya jadi gembala. Saudara kan enggak tahu, saudara panggil saya Bu Gem. Tapi kan saya pakai topeng. Di depan saudara saya shalom, shalom. Oh, kalau sudah enggak ada shalom, enggak ada orang banyak, saya sudah rajanya, ratunya gosip, maki orang, sombong, tinggi hati. Itu saya, saudara. Semua ada di saya. Makanya saya bersyukur ketika Tuhan uji saya. Tuhan pengen kenal bagaimana hidup saya. Tanpa proses Tuhan tidak akan pernah. Nah, orang-orang yang bisa dapat visa, itu yang sudah melewati proses. Jelas saudara, jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Justru kalau saudara kepingin dapat visa kerajaan Allah, saudara harus melewati proses yang tidak melampaui kekuatan. Sampai saudara dinyatakan lulus, Tuhan akan kasih stempel visa kerajaan Allah. Hidup bahagia selamanya. Jangan pernah bangga jadi orang Kristen hanya dapat tiket tapi tidak dapat visa. Kita semua lagi kejar ujian ini karena lewat proses visa baru diberikan. Tanpa proses omong kosong saudara dapat visa. Karena lewat proses Tuhan kenal pribadi saudara. Ujian iman lulus, ujian karakter Kristus lulus, bukan karakter dunia. Ujian kesetiaan lulus semuanya. Nah, yang kedua, janji Tuhan. Mazmur 105 ayat 21 kita baca terlebih dahulu. Mazmur 125 ayat 21 dan 24. Satu poin lagi kita selesai. Dijadikannya Yusuf tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Keren ya. Tuhan itu kalau sudah menggenapi janjinya, yang tadinya jongos, budak, ya, napi, narapidana, dijadikan tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. 24. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Hari ini jangan takut dengan lawan kita yang kelihatan gemuk, segar, kuat. Sudah, tidak usah takut. Ini cuman alat kok. Nanti suatu kali akan dibalik. Saudara yang di bawah akan jadi di atas. Orang yang menginjak-injak hidupmu akan di bawah. Kenapa? Karena yang pertama, kita semua pasti akan dijadikan tuan atas istana, kuasa atas segala harta. Yang ketiga, kita akan dijadikan umat yang sangat subur dan kuat daripada lawan kita. 4 hal ini akan menyertai kita. Makanya tenang ya, tidak akan melampaui kekuatanmu sampai Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau tuan, aku akan menjadikan engkau kuasa, aku akan menjadikan engkau sangat subur, dan aku akan menjadikan engkau kuat daripada lawanmu. Hari ini pegang teguh janji Tuhan. Semua yang dialami kita memang tidak enak, tapi ujung-ujungnya janji Tuhan akan menjadikan saudara seperti Yusuf, tuan atas segala istana, kuasa atas segala harta, sangat subur dan kuat daripada lawan-lawanmu. Pastikan malam ini tidak akan melampaui kekuatanmu. Tapi kalau engkau lulus, wow, hal yang tidak pernah saudara pikirkan, dari zero ke hero saudara. Zero to hero. Pastikan malam ini tidak ada orang yang menyerah. Walaupun sangat berat. Saudara percaya, hari ini ingatkan hidup saudara.
Buat apa saya takut? Wong ndak melampaui kekuatan saya, ndak melampaui kekuatan Tuhan. Ada Tuhan. Aku percaya kalau aku kuat, aku juga akan jadi Yusuf. Kalau firman digenapi, semuanya pasti akan digenapi yang terbaik. Nggak ada firman itu sia-sia. Tuhan itu menggenapi seperti yang dikehendaki. Dan firman pasti berhasil. Katakan itu. Jangan pernah takut. Kalau mulai takut, mulai berkata buat diri kita sendiri, buat apa takut? Kalau kamu takut berarti kamu mengaminkan yang buruk terjadi. Lebih baik percaya saja, senyum di atas masalah, menarilah di atas badai. Waktu saudara bisa menari di atas badai, walaupun badainya besar, saudara sedang mengaminkan yang terbaik terjadi. Saudara sedang mengaminkan badai pasti berlalu dengan kemenangan, bukan badai pasti berlalu dengan kehancuran. Hari ini tidak ada orang yang mau terpuruk lagi. Kalau jujur saudara tanya buat hidup saya melihat realita. Mama saya tahu realita yang sedang saya hadapi. Mama saya aja sampai ngomong gini, kalau bukan karena Tuhan, kamu ndak mungkin loh ya bisa ketawa-ketawa ya, hidupmu bisa makan enak, tidur kok yang ngorok-ngorok. Jujur, kenapa? Karena saya ndak pernah mau dikendalikan oleh masalah. Saya tidak mau dikendalikan oleh apapun selain Tuhan yang kendalikan saya. Banyak orang susah karena hutang itu mengendalikan saudara malam ini. Banyak orang panik karena pelakor mengendalikan hidupmu. Banyak orang stres karena penyakit yang mengendalikan hidupmu. Ketakutan yang mengendalikan hidupmu. Pastikan malam ini yuk izinkan Tuhan kendalikan hidup saudara. Walaupun realitanya badai, sudahlah. Nari aja, goyang-goyang aja. Saudara hari ini belajar untuk tidak terpuruk diam gini, goyang-goyang aja saudara ya. Nari, wow ya, sukacita, syukur, itu nari saudara di atas badai. Saudara tidak perlu takut. Kita lagi mengaminkan yang namanya firman janji Tuhan yang ketiga. Ya, kita percaya ada Tuhan, ada kuasa, ada subur, ada kuat dari musuh-musuh kita. Yang terakhir, setelah ini kita selesai. Ada kelepasan dan kebebasan. Kita melihat Mazmur 14 ayat 7. Ini kelepasan dan kebebasannya. Mazmur 14 ayat 7 yang terakhir. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Israel akan bersukacita. Dan Mazmur 126 ayat 1, ketika Tuhan pulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Saudara lihat ya, Mazmur 14 ayat 7 dan 126 ayat 1 itu berbicara kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Kita percaya 3 hal. Saudara bertahan aja. Nanti lihat kelepasan dan kebebasan. Yang pertama ada sorak-sorak, ada sukacita, ada bermimpi. Saudara percaya di akhir perjalanan hidupmu, saudara yang terpuruk akan menjadi bangkit. Dan saudara akan lihat nanti bersorak-sorak, bersukacita, bermimpi. Itu sudah jadi pemulihannya Tuhan. Jadi kita itu jalani aja. Makanya kenapa iblis paling takut kalau orang benar itu 4T. Tabah, tegar, tenang, tersenyum. Dia paling takut. Kenapa? Karena ada firman tadi yang berkata sampai. Ya, kalau belum waktunya Tuhan belum sampai, saudara masih harus proses. Tapi setelah proses, setelah badai, saudara nanti akan bersorak-sorak, bersukacita, bermimpi. Saudara dan saya hari ini yuk jangan takut. Kita pasti akan melihat kemenangan, pasti. Makanya bangun kekuatan aja hari ini. Ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, hidupmu itu ndak dikendalikan oleh hutang. Hutangmu memang belum lunas ya. Nanti ada kesaksian Januari, seorang ibu yang sudah dimenangkan dari hutang online ratusan juta terbayar. Ibu ini pernah konseling sama saya dan saya cuma bilang gini, hutang tetap harus bayar.
itikat baik hatimu tunjukkan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang buka jalan. Bu, saya tidak punya uang untuk mengembalikan, gimana? Percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Ibu ini sudah berhasil untuk melunasi hutang online-nya ratusan juta. Dan Tuhan sekarang berkati dia. Nanti dia yang akan cerita. Saya juga waktu itu dia bilang, Bu, ibu inget gak saya pernah konseling? Saya lupa ya, yang banyak konseling. Dia bilang, oh ya hutang online, tahu. Ibu tahu hari ini sudah lunas. Tuhan gantikan saya juga dengan berkat yang luar biasa juga. Tuhan itu keren ya Bu Eli. Iya, yang penting itikat hati aja. Selama kita mau membayar, kita pasti dibukain jalan. Tapi yang penting tobat. Jangan terus tobat kumat. Nanti lunas hutang lagi. Nah, ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jauh lebih baik kita mulai malam ini, siapapun yang lagi terlibat masalah yang berat, katakan buat diri kita, tetap tabah, tegar, tenang, tersenyum. Karena semua ini tidak akan melampaui kekuatan. Sampai nanti Tuhan akan genapi firman-Nya. Janjinya akan membenarkan kita, ada kelepasan dan kebebasan. Kita percaya, jangan takut, firman tidak pernah kembali sia-sia, akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil. Bahkan nanti kita diangkat jadi tuan, subur, kuasa, kuat. Saudara percaya itu? Tujuan Tuhan itu membawa kita kuat. Tidak ada saudara sekedar pulih tapi tidak punya iman yang kuat. Dan yang terakhir, saudara pasti nanti pulangnya bersorak-sorak, bersukacita, bermimpi. Semua yang terbaik itu akan terjadi seperti Yusuf. Zero, jadi tuan atas segala istana. Jadi puasa atas segala harta. Tuhan buat umatnya akan menjadi sangat subur dan kuat. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita. Jangan pernah takut, semua tidak akan melampaui kekuatan. Sudah jalani satu hari demi satu hari, saudara pasti tiba. Tidak mungkin tidak ada orang yang bertahan itu tidak selamat, saudara. Firman berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti selamat. Orang yang bertahan pasti memperoleh hidup. Itu firman Tuhan. Makanya hari ini kalau yang sudah mau putus asa, mulai bangkitkan iman kita. Buat apa putus asa? Kalau di depan itu Tuhan sudah sediakan kegenapan firman, janji, kelepasan, kebebasan. Tidak ada loh alasan orang benar hari ini mau menyerah. Makanya firman itu jadi kekuatan. Saya itu kalau bukan karena firman, muka saya mungkin sudah kayak kuda nil, saudara. Tapi kenapa saya bisa tebar pesona, tebar kekuatan buat saudara? Kenapa? Saya itu belajar banyak di saat kelemahan saya. Saya itu belajar kekuatan yang Tuhan berikan lewat firman. Makanya saya bisa tiap hari bagi kekuatan buat saudara. Makanya ada beberapa jemaat saya kalau ketemu saya, Bu, sampaikan salam ya buat Pak Nyoto. Terima kasih Pak Nyoto ya, lewat apa yang Pak Nyoto lakukan itu buat Ibu Eli jadi kuat, kita jadi kuat. Dulu kalau jemaat saya, lihat saya, karena saya belum sekuat sekarang, saya itu sering on off, saudara ya. Jadi dulu saya jadi gembala tidak sekuat ini. Saya itu kuat karena sudah saya dihantam, dilatih dengan proses. Dulu jemaat itu sering lihat muka saya itu on off. Kadang kalau ketemu sudah nangis, cerita dikit nangis. Nah, jemaat itu sering ngomongi saya, Bu Eli ingat, Bu Eli tidak boleh lemah. Ingat ya, kita semua masih butuh Bu Eli. Kita butuh Bu Gembala. Kalau Bu Eli sudah lowbat, kita ya jadi lowbat. Tapi kalau Bu Eli extra jos kuat, kita jadi kuat. Saya itu dikuatkan. Saya itu sampai ngomong gini, Tuhan, semua ngomong enak ya Tuhan, suruh saya kuat, yang jalani babak belur Tuhan. Tapi tiap kali saya mau menyerah, putus asa, selalu beberapa jemaat saya deketi saya, Bu, jangan putus asa ya. Kalau Ibu ingat loh, berapa orang ini yang terus hari ini berharap Bu Eli jadi panutan, kita harus kuat. Kalau Bu Eli terpuruk, semua terpuruk, Bu Eli. Kita ini domba-domba mau kemana, Bu Eli? Terima kasih loh ya buat Pak Nyoto, sampaikan, karena lewat Pak Nyoto dikeraskan
merendahkan hati kayak Firaun, ternyata makin banyak kekuatan yang Bu Eli sampaikan. Saya tuh belajar bener Rasul Paulus berbicara. Justru di saat dia lemah, dia itu kuat. Coba ndak ngalami duri dalam daging, ndak mungkin Rasul Paulus tuh jadi hebat. Justru waktu dia lemah, dia lihat kuasa Tuhan sempurna dan turun menaungi Rasul Paulus. Itu dilakukan Tuhan atas hidup saya. Makanya sekarang yuk semua harus ketawa, semua harus senyum, semua harus kuat. Katakan, tidak akan melampaui kekuatanku. Aku harus tabah, tegar, tenang, tersenyum. Karena di depan aku tahu firman akan digenapi, janji Tuhan akan digenapi, akan ada kelepasan dan kebebasan. Saya dijadikan Yusuf di akhir zaman. Saudara dan saya pastikan kita jadi orang hebatnya Tuhan. Jangan lewat proses saudara makin terpuruk. Justru pengalaman hidup saya lewat proses yang tidak instan itu menjadikan saya hari ini diperkaya Tuhan kepercayaan, bukan mungkin kepercayaan pemulihan yang luar biasa. Saya itu dipercaya Tuhan kepercayaan kekuatan, kepercayaan hikmat. Ya, model seperti ini bisa jadi hamba Tuhan, bisa khotbah setiap hari, itu nonsens saudara, ndak masuk akal. Saya kalau ditanya orang, Bu kok bisa? Lah saya ya ndak ngerti. Pokoknya kalau tiap dapat hikmat disuruh khotbah, ya khotbah. Lah kalau ndak ada hikmatnya Tuhan disuruh khotbah gimana saudara? Ya, yuk malam ini happy weekend, saudara ketawa aja. Yang lagi liburan ketawa-ketawa, nggak usah mikirin hutang. Ya apa ya hutang, sudahlah. Saudara hari ini nikmati aja. Nanti Tuhan pasti cukupkan. Nggak mungkin. Kalau sudah waktunya liburan, sudahlah liburan. Ini berarti nikmati karunia menikmati, ya. Yang lagi di rumah juga karunia menikmati dengan cara yang berbeda. Nggak usah mikir hutang. Sudah Tuhan tahu kok hutangmu sebesar apapun, dan Tuhan bilang gini, memang aku tahu kamu sudah nggak mampu bayar hutang. Ini waktunya aku yang bayar hutang, yang bayar hutangmu aku yang handle. Jujur, waktu saya sudah tidak mampu menghadapi Pak Nyoto, Tuhan bilang gini, aku tahu kamu sudah tidak mampu menghadapi suamimu. Aku yang hadapi. Tenang. Siapa yang sudah tidak mampu, waktunya bagian Tuhan. Jangan terus ambil bagiannya Tuhan. Saudara dengan mikiri stres, berarti saudara sedang tidak mempercayai bagiannya Tuhan. Kalau malam ini saudara bangkit dari keterpurukan karena kita percaya, hari ini pastikan kita percaya akan kemampuan Tuhan yang hebat untuk menyelesaikan semua masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih malam ini kami mendengar firman yang tidak melampaui kekuatan kami. Kami percaya anak-anakmu yang lagi liburan, biar mereka liburan yang di rumah, mereka mau punya karunia menikmati, karena di depan Tuhan akan lakukan bagian yang tidak bisa kami lakukan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.